Halo Elmer Lovers, welcome back to our YouTube channel Elmer Coklat Official. Hari ini aku ada baking bersama Chef Diana. Halo, Chef Apa Rian. kabar, Chef Diana? Baik. Udah lama kita nggak collab sama Chef Riannya ya. Sama Chef Diana juga. Kalau di Elmer ini sering Chef Riannya selalu keluar kota. Sama tuh. Oh ya, Chef Diana, hari ini kan spesial di bulan Desember. Pasti Chef Diana menyediakan resep yang pastinya unik, menarik, dan pasti spesial. bagus banget dan Ya. spesial di bulan Desember ini. Ya, khusus untuk Elmer Lovers ya. Untuk Iya. Elmer Lovers. Hari ini aku mau bikin yang tema Natal sesuai Ya. request kan sama dari Elmer Lovers ya. Ya. Jadi kita akan bikin satu cake yang unik pastinya, yang bertemakan Natal, yang base-nya itu adalah Genoise. Wis. Ya, mantap. karena ini cake di Genoise ini adalah cake spong, ya spong cake yang asalnya tuh sebenarnya dari Prancis, Yap. yang dikembangkan oleh orang Korea. Jadi kalau cake Korea pakainya jenis cake ini. Kayak gini Jadi ya, dia gitu tidak menggunakan emulsi tambahan, tapi menggunakan kekuatan udara. Jadi struktur cake-nya ini menggunakan kekuatan dari udara yang kita kocok di dalam telur. Pasti Kayak moist gitu. banget. Iya, ya. jadi Lembut hari ini banget ya. benar-benar technical, ringan, fluffy, tapi dan bisa didekor. Gitu. Oke, bisa lanjut langsung. Ya, ke lanjut Chef aja Diana ya. Bahan-bahannya seperti ini. Untuk Choco Genoise-nya, bahan A ada telur, gula pasir, madu. Bahan B, terigu protein rendah, maizena. Bahan C, Westland Butter Blend, Elmer African Red 20-24%. Untuk frostingnya, bahan A, Elmer White Compound Classic, Fresh Cream. Bahan B, shortening. Bahan C, vanilla extract. Untuk fillingnya, bahan A, Elmer Dark Compound Ghana, frosting. Bahan B, Elmer Chocolava Spread. Untuk decorationnya, untuk bahan A, Elmer Green Tea Festival Compound, Elmer Dark Compound Ghana, frosting. Bahan B, Elmer White Crispy Balls, Bakerland Donut Dusting. Bahan C, Elmer Choco Chips Color. Jadi pertama tahapannya kita akan panaskan air ya. Ini Ya. airnya udah panas, sudah mulai mendidih ya. Nah, kemudian kita nanti akan aduk ya di atas air itu. Biar saya aduk ya. Sampai kita akan mengaduk telur, nih ya, telur, gula dan madu bahannya di atas air itu. Jadi sampai suhunya itu mencapai 40 derajat Celcius. Nah, untuk telurnya kita masukkan, terus ada gula pasir dan juga madu. Kalian tahu nggak madu untuk apa fungsinya di sini? Madu di sini untuk menambah kelembapan ya dari cake-nya. Jadi kan ini cake Genoise ini kan banyak udara di dalamnya. Jadi madu ini menambah kelembapan. Jadi supaya nggak kering. Gitu. Oke. Kemudian ini airnya udah panas, kita akan matiin. Kita akan aduk-aduk dengan whisk di atas air yang panas ini ya. Tuh. Jadi kita ambil uapnya aja. Kita akan whisk sampai 40 derajat Celcius. Chef Diana, ini kan bahan-bahan tadi ada telur, kemudian ada gula pasir dan juga ada madu. Nah, kemudian ditim di atas air panas. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa ya, Chef Diana? Karena kan sebenarnya kalau kayak langsung di mixer di mixer aja, itu kan tetap bisa-bisa aja ya. Bisa. Tapi kalau tujuannya seperti ini untuk apa ya, Chef Diana? Seperti Ya? aku bilang di awal, ini cake-nya kan saya tidak menggunakan emulsi. Dia nanti akan strukturnya akan dari udara kan. Nah, nanti ini cake-nya akan tinggi. Ya. Jadi tingginya kita kan di sini nanti menggunakan loyang, di loyang 18, diameter 18, tinggi 7. Itu Ya. dia akan tingginya segitu. Kalau misalnya kita tidak dipanaskan atau tidak dihangatkan, tidak di water bath, maka tidak di water bath. Ya pasti Oven Mary lah ya. Ya. Kita taunya Oven Mary kan ini. Ya. Kalau kita tidak dipanaskan, jadi Oven Mary begini, maka yang terjadi dia tidak akan setinggi kalau kita menggunakan teknik ini. Karena pada saat dipanaskan sampai 40 derajat Celcius ini, protein pada telurnya itu akan gampang pecah. Nah, setelah pecah itu maka udara akan gampang masuk ke dalam telurnya. Oh, oke. Jadi tujuannya agar mempermudah juga ya udara itu masuk ke dalam adonan ini yang mau kita buat ya, Chef Diana ya. Iya, Tapi kalau untuk struktur dari kekokohan Chef Diana, kokoh banget. jauh lebih kokoh dibandingkan dengan teknik sponge cake kah? Atau ini jauh lebih kokoh? Kalau sponge cake yang biasa kan lebih padat ya. Lebih Karena padat, ya. sekali lagi udara yang masuk di dalamnya tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak itu ya? Ya, ini kan strukturnya dia menggunakan udara sebagai penyangganya.
Tapi dia kuat kok, pakai fondant juga kuat. Kuat ya? Karena kan setahu aku kalau adanya pengemulsi gitu ya, emulsifier biasanya kan itu emulsi buatan ya maksudnya ya, ya, karena buatan, telur juga termasuk emulsi. Ya, itu kan bertujuan untuk menahan udara agar tidak terlepas pada adonan ya. Nah, dengan menggunakan teknik ini juga berarti bisa menahan udara itu juga agar tidak terlepas juga ya, Chef Diana ya. Karena kan biasanya kalau penggunaan hanya telur tanpa emulsifier biasanya gampang banget adonan tuh gampang banget kolaps ya. Enggak juga. Karena juga ya? emulsi itu sebenarnya menggantikan kuning telur kan. Iya. Nah, semakin banyak kuning telur maka yang terjadi cake-nya itu akan semakin moist dan kokoh pastinya. Nah, untuk efisiensi biaya biasanya karena telur itu mungkin untuk lebih ekonomi supaya pemakaian telurnya sedikit dengan hasil yang sama seperti telur yang banyak, maka ditambahkan emulsifier buatan. Kan seperti itu. Iya. Jadi emulsi buatan itu sebenarnya untuk menggantikan fungsi dari kuning telurnya. Kayak gitu. Oke, berarti udah terjawab nih Chef Diana ya. Jadi mulai dari tekniknya, kemudian juga dari penggunaan emulsifier itu tujuannya untuk apa itu udah kejawab. Iya, dan emulsifier itu kan juga untuk menstabilkan adonan. Iya. Jadi siapapun yang bikin, misalnya ini karyawan nih, ada yang punya industri. Iya. Karyawan pun tuh kegagalannya tuh sangat minim kalau ada emulsifier, benar begitu? Iya, betul sekali Chef Diana. Ini 40 ya, kita lihat. Hampir. Diaduk dulu, takut jadi scramble egg. Nah, udah kayaknya ya. Nah, ini ntar kita lihat. Oke, stop dulu. Nah, 40 ya, kita angkat. Mixernya dengan speed yang tinggi ya. Jadi nggak ada step dari speed rendah ke sedang tinggi, kita langsung speed yang tinggi. Nanti kita akan mixer ini sampai kental berjejak. Sampai kental. Jadi sama berjejak. aja kayak spong ya. Iya. Berarti yang membedakan itu adalah teknik di awalnya ya? Di awalnya. Kita kan maunya dia lebih stabil tanpa penambah emulsi buatan, terus tanpa banyaknya kuning telur, ya karena penambahan kuning telur kadang-kadang kan membuat cake-nya semakin padat. Yep. Nah, ini supaya kita lebih berisi, lebih airy, lebih banyak udara. Jadi nanti lihat cake-nya itu akan lebih, apa ya, lebih lembut, berongga gitu. Seperti chiffon cake tapi kokoh. Kayak gitu. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini kalau dilihat, ini kan bagus banget kan, padahal telurnya cuma sedikit ya, sekitar berapa dia bisa jadi untuk 18 cm tapi yang tinggi 7. Nah, ini kalau dilihat kan udah lembut banget teksturnya. Lembut teksturnya. Nah, kalau dilihat nih kan banyak udara ya, masihan itu ya. Nah, kita akan aduk lagi dengan kecepatan medium ya, rendah ke medium ya. Nah, supaya apa? Supaya pori-pori dari adonan ini rapat. Jadi nanti di apa namanya di cake-nya itu juga pori-porinya waktu dipotong nggak besar-besar gitu. Nah, ini akan aku aduk sekitar 1-2 menit. Nanti akan dilihat bubble-nya itu akan mengecil. Berarti dari adonan juga ada penyusutan sedikit ya, Chef? Dari adonan nanti pasti ada penyusutan, tapi begitu kita panggang nanti dia akan naik lagi kan. Naik lagi ya. Jadi kita tujuannya mau bikin di loyang 18 diameternya, tinggi 7. Jadi tinggi, bukan yang pendek-pendek. Kalau kita bikin metode spong biasa, dia pasti akan pendek karena telurnya cuma dikit kan, Chef. Cuma sekitar berapa tadi ya? 220 kurang lebih 4 butir. Untuk bikin tipe spong Genoise itu memang nggak perlu banyak, tapi dia tinggi. Lebih tinggi, terus juga jauh lebih lembut ya. Iya. Orang bilangnya ini cake sehat. Cake sehat. Tapi mana ada sih cake sehat? Iya. Kalau mau sehat ya nggak usah makan gula. Terus makan apa? Makan Lontong. Angin. Lontong kan juga ada gulanya. Nih kan, lihat nih ya, udah ya cukup. Nih. Tuh. Nah, ini sebenarnya materi untuk bikin Genoise ini sangat favorit ya. Jadi hari ini aku kasih khusus buat Elmer lovers. Tuh, supaya pada tahu. Biasanya aku kalau baking demo yang gede-gede sampai di luar, itu di luar negeri dia mintanya pasti cake yang ini, yang tanpa emulsi buatan. Nih. Ini kelihatan dari tekstur adonan halus ya? juga nggak ada pori-pori yang besar. Biasanya ada gelembung-gelembung yang besar sedianya. Bener. Dan ini harus kayak gini ya. Jadi harus benar kental berjejak kayak gini. Tuh, sampai kita bisa nulis angka 8 lah, seperti yang bisa aku ngomong tuh. Oke, ini kita akan pindahin ke sini ya. Supaya Elmer Lover bisa lihat tuh adonannya kayak gitu. Halus banget adonannya. Ya, halus. Nanti cake-nya pasti lembut.
Nah, sambil menunggu ini kita udah preheat ya ovennya di 165 derajat Celcius ya. Nanti kita akan panggang selama 30 menit kurang lebih. Nah, kayak gitu. Oke. Menurut aku sih ini cake lumayan tricky ya, dibandingkan cake yang lain menurut aku. Jadi ini kalau dipelajari sama Elmer Lover dan dipraktekin pasti pada seneng deh bikin ini. Ya, karena hal yang baru juga ya. Iya, hal yang baru, betul. Nah, biasanya kita kalau bikin spong ya, untuk Elmer African Red-nya atau cocoa powder-nya kan ini premium berkualitas, pasti mengandung banyak cocoa butter. Yap. Biasanya kan kita campurin sama margarin yang dicairin kan. Ya. Nah, itu untuk spong biasa. Tapi Ya. kalau untuk Genoise enggak. Dia harus diayak bersama dengan nih, apa? Tepung. Tepung. Jadi semua bahan kering itu dijadikan diayak. satu, kemudian disaring. Saring aja ini. Ups. Sorry. Harus ya, wajib diayak karena ini teksturnya lembut banget. Tuh, ya. Wajib. Oke. Keras. Nah, ini akan kita aduk, namanya akan seperti aduk balik ya. Nah, kalau aduk balik itu kita ambil dari bawah, kita puter bolnya, kita tarik gini. Tuh, lihat adonannya nggak ada pori-pori loh, saya lihat. Iya, halus banget. Ini wajib di-share ya, di-share ke Elmer Lovers. Jadi Elmer Lovers nanti bisa bikin cake menggunakan ini, seneng deh. Tuh. Pastikan gunakan cocoa powdernya tuh Elmer African Red 20-24% ya, karena nanti rasa coklatnya itu nampol gitu. Kayak berasa banget dari aroma juga dari warna. Iya. Jadi kita nggak nambahin pasta lagi. Oke, nah ini akan kita aduk begini ya sampai bener-bener tepungnya itu udah Campur semua ya. Berarti memang teknik mengadukkan di semua jenis adonan itu juga sama kecuali ya? yang menggunakan emulsi buatan, itu mah gampang ya, tinggal aduk-aduk iya, aja. aduk asal gampang. juga karena Makanya, ada emulsinya itu masih bisa menjaga kestabilan adonan ya. Makanya itu cocok banget untuk industri ya. Untuk industri, betul. Ini sudah begini kan, adonannya tuh masih kayak gini loh, nggak encer. Nah, terus kita akan cairkan nih butter blendnya dari Westland ya. Ini dicairkan. Kalau bisa wadahnya lebih gede karena nanti kita akan teknik pancing. Oh, oke. Ya, baik. Oke. Nah, jadi Chef Rian sebenarnya belajar Genoise ini kan bisa yang tanpa coklat bubuk ya. Nah, tapi kalau aku sih saranin pakai yang coklat bubuk. Karena dia selain lebih tricky karena ada penambahan lemak kan. Dia juga rasanya lebih mantap. Lebih coklat. Jadi jangan lupa pakai Elmer African Red 20-24% ya. Jangan lupa yang melapar. Oke, nextnya kita akan bikin untuk ini banyak pertanyaan buat frostingnya. Nah, frosting tuh kayak bikin kayak kalau orang bilangnya buttercreamnya gitu ya. Nah, tapi kali ini ya bikinnya nih agak beda ya karena di sini kita akan bikin dengan menggunakan coklat dan juga shortening. Jadi supaya dia lebih tahan terhadap suhu di Indonesia dan juga warnanya supaya nggak berubah. Kalau kita menggunakan yang warnanya seperti margarin, selain ada rasanya asin, dia juga warnanya akan kuning. Warnanya akan kuning ya. Kita pertama akan bikin ganasnya. Nah, ini ganasnya kita akan panaskan dulu. Biasanya aku fresh creamnya aku suhu ruang dulu. Tapi kalau kelamaan kita hangatkan dulu, ini cairkan dulu baru dicampur supaya nggak nunggu lagi di kulkas. Itu biasanya tips dari Chef Rian sih kemarin. Nah, ini untuk frostingnya tadi aku kan mencairkan dulu Elmer White Compound Classic ya. Nah, ini kita cairin sampai benar-benar cair. Jadi kita mau bikin kayak ganas gitu loh. Ya, buat ganasnya dulu. Ganasnya dulu. Nah, tadi Chef Diana kan juga bilang ini kan tahan banget di suhu ruang ya. Khusus di Indonesia ya, Chef Diana ya. Itu kan kadang cuaca juga nggak menentu kan. Kadang tahu-tahu panas kayak gitu. Berarti ini cocok banget kalau di suhu ruang. Kira-kira berapa jam untuk ketahanannya, Chef Diana? Satu hari juga nggak apa-apa. Satu hari kuat? Kuat. Kapan hari aku pernah bawa tuh waktu aku demo. Demo di event yang kita kemarin. Itu nggak ada kan panas banget tuh yang di hall itu kan. Nggak cair. Udah gitu ditaruhnya tahu nggak di pajangannya ada lampunya gitu, panas kan? Nggak tahu kan orang-orangnya, tapi aku lihat aman ya? Aman. Karena ini ada coklat. Ada coklatnya. Berarti kalau misalkan mau buat yang naked cake gitu kan biasanya juga kan pakai ini aja. Itu kan di outdoor kayak gitu. Berarti cocok nih. Berarti Elmer Lovers juga bisa gunakan cream frosting yang Chef Diana buat hari ini. Nah, shortening ini kan emang pasti ngendal ya, pasti itu. Karena dia kan dari nabati ya. Jadi kita akan mixer sampai fluffy untuk meminimalisasi dia ngendal. Sampai benar-benar fluffy ya. Terus kita bisa masukkan vanilanya juga.
Sini aku pakai vanilla ekstrak ya, mixer sampai fluffy. Sampai fluffy itu gimana supaya dia kayak beda ya, teksturnya jadi lembut gitu. Jadi lembut kayak whipped cream ya. Terus warnanya juga sudah semakin pucat ya. Nah, kita akan mixer, kita scrap pinggirnya. Ini kita mixer lagi. Tunggu, jadi syuting. Nah, ini adonannya kayak gini. Tuh, sudah ya. Ini sudah fluffy. Nah, biasanya kayak gini minim kendalnya. Jadi banyak pertanyaan chef shortening supaya nggak ngendal. Supaya nggak ngendal ya? Ya, kalau mau nggak ngendal si butter nggak mungkin. Nggak mungkin pasti ya, ada. pasti ngendal. Karena ini kan base-nya dia nabati ya. Nabati. Jadi mungkin agak meminimalisasi ngendalnya. Oke. Nah, ini kita mau bikin ganasnya tadi ya. Nah, ini sudah cair untuk white compound klasiknya ya. Ini menggunakan Elmer white compound klasik ini kayak gini. Nah, ini terus kita campurkan. Ini juga fresh cream ya. Oke, jadi kalau misalnya mau frostingnya ini buttercreamnya atau frostingnya ini kokoh, itu tergantung dari ganasnya. Dari ganasnya. Nah, kalau ganasnya masih dalam keadaan encer ini mungkin nanti dia akan lebih encer teksturnya. Jadi kalau mau ditunggu sebentar sampai dia set, dia akan lebih kokoh ya, kayak gitu. Jadi berarti ini berguna banget, banyak fungsinya. Banyak fungsinya. Terus dia kalau diberi warna dengan warna-warna yang pekat, dia nggak akan pecah. Karena ada coklat. Gitu. Tentunya juga penggunaan pewarna harus yang oil base ya, Chef Ya, oil ya? base. Oke, nah ini sudah jadi ganasnya. Nah, ini biasanya aku biarkan dia sedikit set dulu ya. Nah, tadi ini shorteningnya sama vanilla ya, ekstrak. Nah, sekarang tadi ini ganas yang sudah dibuat sama Chef Rian, kita masukin sini lalu kita mixer. Nah, ini tadi ganasnya sebenarnya kita masukkan dulu ke dalam kulkas. Karena tadi kepanasan. Karena kepanasan, untuk mempercepat proses bagaimana nanti pencampurannya jauh lebih gampang. Pokoknya seperti ini ya teksturnya gitu. Kalau misalnya mau lebih aman tuh bisa ditaruh di suhu ruang semalaman ya. Itu lebih bagus lagi teksturnya. Oke. Ini kita akan mixer sampai dia fluffy. Jangan lupa untuk di scrap pinggir-pinggirnya. Nah, ini untuk frostingnya udah jadi ya. Terus kita akan bikin untuk fillingnya kan. Nah, fillingnya tuh kita akan ambil dari frosting ini, terus kita akan campurkan dengan Elmer Dark Compound Ghana, dan juga nanti kita menggunakan Elmer Choco Lava Spread. Ya, ini jadi kita akan cairin sini aja. Di sini aja nih. Sini. Apa-apa kan? Kita cairin. Kita ambil 100 gram ya. Nanti ke sana. Nah, ini tadi Elmer Dark Compound Ghana yang sudah kita cairin, kita campur sama frostingnya ya. Nah, biasanya 1:1 kalau aku. Jadi kita ambil 100 gram. Berarti kalau komponnya 100, berarti cream frostingnya juga 100 ya? Ya, ini kita aduk. Mana tadi spatula yang kurit? Nah, ini kita aduk sampai rata, lalu kita masukkan ke dalam piping bag. Tuh, di sini ada juga kita menggunakan Elmer tadi ya Choco Lava Spread, ini untuk fillingnya. Jadi mudah banget langsung diaplikasikan ke cake-nya ya. Ini kalau sudah keluar dari oven gini, kita harus kasih dia shocking gitu. Kita lempar bentar, terus kita akan balik. Nah, balik, terus kita keluarin. Nah, lihat nih, kalau dibuka sininya bagus banget ya, tuh. Dan tinggi ya Chef Rian ini. Nah, tinggi. Terus juga gitu. Kokoh ya, kokoh, biasanya untuk bagian sisi pinggir tuh kalau misalkan menggunakan kertas atau dipoles tuh biasanya ada penyusutan. Iya, ini nggak ada. Nah, tuh lihat ya, dia tinggi dan panasnya siap-siap keluar asapnya. Nanti ya dapatnya juga sama seperti loyangnya. Iya. Dengan hanya telur, hanya sedikit tadi 4 ya, 4, kurang lebih ada 4. Penggunaan telur. Ada 3 layer ya, jadi udah di cut gini 3 layer. Nah, kita akan siapkan simple sirup kayak gini. Jadi setiap layernya nanti diberi simple sirup ya. Simple sirup sudah tahu kan bikinnya?
Nah, kalau untuk Natal pasti ada warna ya. Betul, ada warna hijau pastinya. Hijau? Ya, hijau, ada merah gitu-gitu ya. Merah, Tapi ya. hari ini aku nuansanya mau bikin hijau. Aku mau bikin Christmas tree. Jadi hijau ini aku pakai pewarnanya menggunakan Elmer Green Tea Festival Compound yang nanti akan aku campurkan dengan sedikit Elmer dan kompon Ghana supaya warnanya lebih deep. Oke, jadi tetap ada pencampuran dari kompon Ghana yang Iya. dark ya. Dan nanti dicampurkan sama frosting yang sudah kita buat. Oke. Ini berarti tetap aku cairkan dulu Iya. ya, Chef? Iya. Boleh, aku cairin ya. Kita masukin sesuai dengan resep. Terus kita kasih ini dikit aja. Sekitar 5 ya. Sekitar 5 gram atau sesuai selera aja. Panas. Nah, ini terus kita campur ya. Kita campur sampai warnanya hijau. Sekarang kita akan beri isian untuk setiap cake-nya ya. Di sini kan tadi ada frosting dicampur sama Elmer dan kompon Ghana. Dan kompon klasik juga boleh ya. Terus yang di sini ada Elmer Chocolava spread. Oke, Elmer Lovers, terus kita akan cover dengan frosting putih semua. Nanti kita akan hias dekorasi dengan yang tadi berwarna hijau dan lain-lain. Bisa dilihat tutorial detailnya di sini. Oke. Kita tinggal gambar aja pohonnya. Nah, dan inilah Chef Rian Christmas Jonas Cake. Bagus banget hasilnya. Iya, minimalis ya. Minimalis. Dan harus dipraktekkan ini karena ini gampang banget. Simpel banget cara buatnya, terus juga bisa kepake buat hantaran biasanya. Betul, Chef dan Diana, semuanya ini adalah yang ada di sini semua produk-produk dari Elmer. Betul. Ya, gampang banget dicari juga di marketplace ya. Betul. Jangan lupa buat Elmer Lovers di rebag ya, karena tadi udah dijelasin juga sama Chef Diana untuk tips-tipsnya, kemudian cara buatnya juga ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat Elmer Lovers, jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga aktifkan tombol notifikasi agar video-video terbaru dari kita itu bisa Elmer Lovers tonton semuanya. Terima kasih. See you, Elmer. Inspiring Innovation. Bye-bye. Bye.